Alhamdulillah ini ada tamu. Neng, dari mana? Sama Sama? rasa sama Sama Senarasa teh. ini Oh, SID ya? Laras dari SID Sirna Rasate Panjaluyan, Kabupaten Ciamis. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Sirna Rasa ya. Ini kunjungan yang kedua kali. Dengan siapa itu Neng teh? Iklima. Barangkali sekarang apa yang harus Abi bantu dari pondok pesantren ini? Jadi begini Pak, saya Berapa suaranya dekat? datangin saya ke sini tuh mau silaturahmi sekaligus observasi apa ya? Ya. Jadi saya tuh sekarang tuh semester akhir yang mau cari apa ya tempat untuk diteliti gitu ya penelitian. Penelitian. Saya tuh tertarik waktu saya PPM di sini, waktu di BNN kan sempat di sini ya. Dulu. Tertarik dengan metode ruqyah Pak. Ya. Jadi saya tuh menyimpulkan pengen meneliti pengaruh bimbingan terapi Islam ruqyah untuk meningkatkan self control di Armania. Tapi saya itu masih bingung pakai ruqyah yang mana gitu kan, ruqyah itu ada dua gitu ya. Di sini metodenya ruqyah yang mana? Pakai ruqyah yang apa yang Syariah. yang syariah dan Sergia. Insya Allah di sini namanya pondok pesantren apa ya dijalani, dan kebetulan kalau berbicara lama udah paling tidak awal ya, karena udah 25 tahunan sekarang. Jadi yang digunakan adalah dengan ruqyah syariah, dengan bacaan Al-Quran dan doa-doa sebagaimana firman Allah, Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa, bahwa Al-Quran itu petunjuk dan sifat. Dalam ayat lain yang cukup pekan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi benar-benar bahwa ayat Al-Quran itu sifat, namun semua itu kembali kepada sampai sejauh mana keimanan manusia itu sendiri. Kalau asal baca-baca saja ya hasilnya seperti itu, kembali kepada diberikan penanaman niat, baik itu yang ruqyah ataupun yang di ruqyah itu sendiri, sampai sejauh mana keyakinan terhadap Al-Quran seperti itu. Lalu untuk pengaruhnya itu lebih ke kesehatan mental atau ke self control dirinya gitu Pak? dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Dua-duanya, karena itu tidak dipilih-pilih. Kalau wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, lebih dalam awal abad Qoroh, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi ketika orang menyeleweng itu bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Cuman sampai sejauh mana dia ketakwaannya seperti itu, akan ada pengaruh dari Al-Quran itu bagi dirinya orang yang benar-benar punya keyakinan. Karena kalau berbicara kesembuhan, semua juga milik Allah. Ada yang sembuh dengan dokter, ada yang sembuh di sini. Namun anehnya di sini yang berobat yang bertobat itu 90% di sini telah berobat ke rumah sakit jiwa. Itu jadi hanya 10% yang langsung datang ke sini. Ada yang dari RSJ jadi dua-duanya pernah dan ditunjukkan hanya bagi orang-orang yang diganggu jin saja. Ya insya Allah sampai jauh mana dia punya ketekunan, punya keyakinan bahwa Al-Quran benar-benar petunjuk dan obat. Lalu apalagi? Kalau di sini untuk melakukan ruqyahnya itu setiap minggu sekali atau? Nah, ruqyah ada ruqyah pendek dan ada ruqyah panjang. Ruqyah pendek itu dibacakan setiap ba'da sholat, semuanya harus baca ketika berjamaah. Karena penyakit ada dalam dirinya, dengan kata lain golongan jin yang merasuk itu dalam dirinya, sebetulnya takut bukan amalan oleh orang lain. Takutnya bukan oleh amalan orang lain, tapi amalan di
diri. Jadi yang sangat indah meruqyah diri yang dilakukan di sini adalah setiap pada sholat itu paling tidak Fatihah, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, anas. Namun namanya yang sakit berat sekali ya, berat sekali. Jangankan surat pendek itu, istighfar aja cukup berat. Lalu yang kedua ada pada maghrib di ruqyah anjang, ya dibacakan oleh tugas. Lalu pada subuh juga dilakukan. Yang hebat itu anak-anak itu semua rajin baca Quran itu kalau mau cepat sembuh. Orang-orang yang diganggu jin itu bagaimana dalam sebuah keterangan pada bahwa Al-Quran itu sih artinya mulai dari Al-Fatihah sampai Anas meyakini petunjuk dan sifat obat. Artinya ketika diri rajin bertadarus baca Quran, makin banyak baca Quran, makhluk yang ada dalam diri yang mengaku, yang halusinasi itu akan semakin terganggu dan akhir-akhirnya insya Allah akan berubah. Nanti sama kayak ayat-ayat Syifa ya Pak? Iya. Di sini kan 24 jam kan? Ya, bulan ada bulan, ayat-ayat ya. Syifa ya, dan itu ada juga boleh dibaca dari yang rajin itu tadarus. Dan ada ruqyah yang tidak langsung, hampir 24 jam itu dilakukan. Full ada rekaman Nabi ya, kalau di sana itu udah mik-mik besar sehingga bising dengan alunan Al-Quran. Sampai-sampai reaksinya itu udah yang buka baju telanjang karena merasa panas dan itu barangkali gambaran-gambaran ini tamu dari STID Sirna Rasa kunjungan yang ke berapa kali? Yang kedua kali untuk penelitian dan termasuk barusan apa ya ditanyakan ya. Sementara itu dulu, oke. Jangan lupa ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat. Yang jelas Al-Quran adalah petunjuk dan obat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.